Oke. Nah, kurang lebih segini ya orangnya ya. Ini biar nggak paket kalian habis nih. Oke, saya share dulu ya. Saya share dulu. Kita langsung lah saya kasih codingannya. Kalau kelas sebelah tuh udah selesai full karena saya bantu di kelas sampai finish. Mereka saya bantunya nggak formal ya. Dalam arti kata mereka masuk ke lab, terus saya datang, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kurang begitu. Oke, ini ada masuk lagi. Oke, sih bisa share screen lagi ya. Saya share screen overall share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan sudah belajar untuk pindah halaman satu ke halaman lainnya ya. Sekarang bagaimana kita mengisi data-data inputan. Jadi misalkan ada halaman barang nih, kita mau input ke dalam suatu table. Ini kan table ya. Jadinya kita ketika di input nama-namanya misalnya ID barang, nama barang, harga barang, ketika tekan tombol tambah, datanya tambah. Contohnya seperti ini. File, data nih ya. Dengan ID barangnya 2, nama barangnya mie, harga barangnya 4.000. Ya, ini kan nambah ya, data berhasil ditambah. Oke. Sebentar, ada yang join lagi. Oke. Jadi gitu ya. Overview outputnya kayak gini. Intinya adalah kalau misalkan case tadi kalian adalah sistem misalkan inventory barang, prosesnya sama. Jadi kalau ada menu lain, katakanlah user management, sama tekniknya. Cuma objek-objeknya aja yang diganti sesuai dengan kebutuhan. Paham ya? Clear ya? Tujuannya itu. Tujuannya adalah kita melakukan input data. Ya, input data ini adalah baca data. Kemudian ini hapus data yang mau dipilih. Kemudian adalah kita ngedit edit data dan update data kalau misalkan terjadi kesalahan input pada data tersebut. Sampai sini paham? Tujuannya itu. Clear ya? Jadi kalau kalian mau ada menu user management, tinggal tambahin aja halaman user management yang fungsinya sama, tinggal objek-objeknya aja nih diganti. Ya. Jadi yang pertama adalah simple. Jadi kalau kalian, ini nanti saya kasih code-nya project, ini sebentar aja soalnya kita. Ya, application, next. Tekan ini ya.
Oke, Java application. Kita bikin ininya dulu. Formnya seperti biasa. Oke, ya, ini misalkan inventory barang. Bentar ya. Ini ada yang masuk lagi. Oke, inventory barang. Nah, sekarang gini, kita harus tahu input apa. Kita mau input apa ke dalam suatu table, misalkan. Misalkan kita punya table. Kita table, cari aja table di sini. Table. Ada yang lihat table? Oh, ini. Ya, table itu adalah terkait dengan model. Jadi kalau kalian nanti pemrograman web atau pemrograman mobile application, model itu terkait dengan data ya. Jadi istilahnya sama kurang lebih. Ini adalah hal-hal yang menampung data nih di sini. Buat nampung data, buat manage data menggunakan model. Nah, kita mau input apa? Kita mau input misalkan text field di sini. Misalkan ID barang ya, nama barang. Oke, misalkan ini aja 2 ya, biar Pak, yang penting paham logiknya. Atau pakai yang ini aja lah saya, biar ini. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Drag aja bagian text field-nya, dan di sini ID barang, kemudian nama barang sama harga barang. Ini adalah button-nya, button tambah ya. Jadi button tambah kayak ya, kemarin lah kita. Jadi button tambah di sini. Ini aja. Ya, clear ya. Ini saya rekamannya saya ini kok. Ya, tabelnya kayak tadi, drag tabelnya. Dan sama kayak kuliah sebelum-sebelumnya. Jadi masuk lagi. Kita kasih variable name-nya. Change variable name-nya di sini adalah TF barang. Di sini adalah nama barang. Di sini adalah harga barang. Harga barang. Nah, di sini adalah button-nya. Button-nya juga sama. Saya kasih name-nya button tambah. Clear ya? Nah, sekarang adalah action-nya ini ketika kita menambahkan data, ketika kita tekan tombol tambah kan mengefeknya ke table ya. Berarti table-nya juga kita beri definisi variable name-nya tabel barang di sini saya, yang mana nanti akan berubah ketika ada inputan datang. Gitu kan ya cara kerjanya ya. Oke, berarti pertama kali adalah kita kasih event-nya nih. Event, action, perform. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Clear ya? Ini cara bacanya kayak gini. Saya hapus dulu deh. Ini untuk memahaminya ya, ini saya hapus dulu. Sekarang ketika, maaf, ini hapus. Sebentar ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ketika tombol tambahnya ditekan, maka dia ngefeknya ke table barang. Kayak tadi saya bilang adalah table itu berhubungan dengan model. Model itu terkait dengan memanage data. Oke ya, berarti kita definisikan aja dulu model. Model sama dengan misalkan table apa? Definisinya table barang kan di sini name-nya. Ya di sini name-nya saya table barang. Oke ya. Table barang di sini, kemudian saya get model. Get komputer saya. Bentarnya sambil ada yang masuk juga ini. Get model. Ya, get model. Lihat di sini ada tanda merah nih. Ya. Sama seperti ini kan variabel ya, lihat ya. Di sini ada keterangannya variabel model. Setiap variabel itu harus ada tipe data. Jadinya kita bisa pakai juga tipe kelas kan, misalkan kayak buah
Mangga sama dengan new buah. Mangganya itu sebenarnya variabel yang mana diambil dari kelas buah. Nah, sama ini. Ini model tidak ada tipe datanya di depan. Maka kita panggil, karena dia bentuknya adalah model, kita panggil kelasnya default table model. Nah, default table model, nanti ada errornya, keterangannya di sini. Ada keterangannya nih, lihat ya. Keterangannya adalah incompatible types. Table model cannot be convert. Jadinya nanti harus ada konversi di sini. Klik aja di sini. Case get to default table model. Nah, nanti akan seperti ini. Oke ya. Jadinya model adalah terkait bagaimana kita mengelola data. Datanya itu nanti dikelolanya lewat table barang. Clear ya. Jadi ketika button tambahnya ditekan, maka nanti mengefek ke table barang. Nah, sekarang efeknya apa sih ketika ditekan? Yaitu adalah tambah data, berarti nambah baris. Ya kan? Jadi kan kalau dijalankan kayak tadi tambah baris kan? Ya, Van? Yang lain? Ya, Pak. Oke, sip. Masih hidup. Sip. Berarti dia nambah baris. Berarti kita gini aja, model dot add row. Ya kan? Add row berarti kan tambah baris. Kan bahasa Inggris ya, add tambah row baris kan. Lihat di sini tipe datanya nih, ada keterangannya objek row data. Berarti tipe datanya itu berupa objek. Ya, tipe datanya berupa objek. Nah, row data. Row data kan belum didefinisikan. Tadi dia minta syaratnya adalah berupa objek. Maka saya definisikan di sini adalah objek gini. Ya, row data. Kayak gini. Ya, row data. Nah, row data keterangannya ada variabel row data mungkin belum diinisialisasi. Maka kita inisialisasi dulu. Lihat ya di sini ya. Kenapa saya tahu bentuknya kayak gini? Karena sudah dikasih tahu nih. Kalau saya ulangi lagi ya. Row data nih. Add row. Nah, tuh, lihat ya di sini objek row data. Ini adalah tipenya ya. Gitu. Jadi klik aja ini row data, kita pilih di sini adalah definisinya kayak tadi. Ini objek row data. Tapi katanya dia perlu diinisialisasi. Tuh. Variabel perlu diinisialisasi. Sekarang inisialisasinya adalah kita masukkan data yang pengen ditambahkan. Ya, kita masukkan data yang pengen ditambahkan. Apa data yang pengen ditambahkan? Ya udah, di sini kan ada ID barang, nama barang, sama harga barang. Tabelnya juga sama, ID barang, nama barang, sama harga barang. Makanya kita tambahkannya, ini ya, tulisannya defaultnya kayak gini. Udah nggak merah kan? Jadi kayak buah, mangga sama dengan new buah. Ini objek raw data sama dengan new objek. Nah, disinilah kita input data yang mau kita masukkan ke sini. Yang gini, model tolong tambahkan baris yang isinya adalah row data. Terjemahannya kayak gitu. Clear ya? Yang ditambahkan row datanya itu apa? Ya udah, kita masukkan TF ID barang. Ini ID barangnya ada 2 ya. Sebentar ya, saya cek. Ini ID barang apa? Oke, ini TF ID barang 2 ya namanya ya. Nah, makanya itu setter dan getter itu harus penting banget. Kita ngapain? Kita harus ke get text kan. Kita mau dapetin nilainya dari si text field itu, get text. Kemudian apalagi di sini nama barang. TF nama barang. Get text. Ya. Ini urutan ini ya. Urutan ini adalah nanti efeknya ke sini. Ya, jadi urutan 1, 2, 3. Ya, ini 1, 2, 3. Ya.
Ini apalagi kita mau dapetin TF, harga, barang. Get, text. Nah, kurang lebih ini. Jadi selesai nih. Jadi tolong dong, pertama adalah tabel barang, dapetin modelnya. Habis sudah dibuat modelnya, sekarang model tolong tambahkan, bacanya ke baris 174 ya, model tolong tambahkan data dong. Datanya berupa apa? Datanya ini. Gitu. Jadi 3 baris ini aja. Selesai. Jadi kalau saya jalankan, run file, ya. Sorry. Yang ini. Dashboard. Ya, ini ya. ID barang misalkan 100003, nama barangnya kue bolu, harga barangnya 3000. Ya, tambah. Ya, kalau misalkan di sini 004, bolu 6, kue bolu coklat. Di sini adalah 5000 misalkan ya, tambah. Clear ya? Clear? Insya Allah clear ya. Jadi kayak gitu. Buat modelnya, tambahkan barisnya. Sama juga kalau hapus. Hapus, ini karena kita selected row ya. Ini saya balikin dulu. Ini saya hapus, saya balikin. Nah, oke ya. Ini sebenarnya kalau hapus, kalian bisa pakai mouse event. Kalau mouse event ya, ini kalau di sini saya nggak pakai mouse event, sebenarnya kalian bisa pakai sama kayak tadi, hapus, event, action perform, ya kan? Nanti apa efek dari ketika hapus itu ditekan, ya, gitu. Jadinya di sini adalah ketika, ya tadi ya, dashboard, source. Nah, ketika ditekan sama nih default model, dapetin modelnya dulu dari table, kemudian row data sama di atas, ini sama. Kemudian adalah yang awalnya adalah add row, sekarang adalah remove row. Ya, remove row, sekarang row-nya apa yang dia mau dihapus? Adalah tabel barang yang mana barisnya itu dipilih. Oke ya. Ini saya hapus dulu. Jadinya ketika saya jalankan, run file ya. File, ID barangnya misalkan 1005, kue, harga barangnya 6000, tambah. Ya, kemudian nih 16, dan kue coklat, misalkan ini 5000, tambah. Nah, ini kan kalau hapus, ketika saya klik hapus, ini kan harus ada item yang dipilih kan. Makanya itu adalah dia selected. Nah, di sini itu selected. Tabel barang, remove baris yang dipilih gitu. Jadi remove baris yang dipilih. Nih, saya udah pilih ini nih. Kemudian tekan hapus. Data berhasil dihapus. Clear ya? Hapus. Oke. Jadinya sama, semuanya itu adalah based on-nya model. Dapetin modelnya dulu. Ya, ini adalah baris-barisnya. Kemudian di sini eksekusinya, kalian mau nambahkan baris atau meremove baris tertentu. Ada yang mau join ya tadi? Paham? Pan? Yang lain? Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi cuma add row, remove row. Sekarang, tugas kalian, ini kalau kelas 11 saya bantuin di ruangan. Saya bantuin, mereka kerjaan sendiri, tapi kalau ada problem nggak jalan logikanya, saya benerin. Saya udah selesai kemarin. Nah, sekarang tugas kalian sampai hari Selasa, ya, ini adalah kayak melengkapin tabelnya.
run file. Ini kan gini ya, saya run file design. Nah, ini itu harus ada table edit text update. Ya, jadi tugas kalian adalah melengkapi data ini, table ini, ya, kemudian bisa melakukan update. Jadi kalau dijalanin nih, kalau run file kan ya, run file. Nah, ini kan saya tambahin kayak tadi ya, misalnya 1009 kue ada 6.000 tambah, ya kan? Di sini kan kalau saya klik hapus, tak hapus ya. Tapi kalau saya di sini salah eja, misalnya di sini harusnya kue coklat nih, ya harusnya kue coklat. Nah, saya mau edit nih data ini yang salah. Nah, tugas kalian lah yang melakukan hal ini. Bisa clear ya? Nanti coba. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan lanjutan dari codingan ini. Ini codingannya nanti saya kasih yang ini ya. Codingan dari ini, tapi kalian melengkapinya untuk bagian update-nya. Kalau sudah bisa semua, yang misalkan ini namanya CRUD ya. Create kan nambahin data. Read itu yang baca datanya. Update sama hapus. Delete ya, hapusnya kan udah, tinggal di delete-nya, di update-nya. Jadi kalau prinsipnya aplikasi itu kayak tadi include itu. Jadi kalau kalian punya di sini aplikasi ada menu misalkan makanan, kamu mau nambahkan menu makanan, it's bebas. Intinya adalah fungsi-fungsi itu nantinya tinggal di copy paste aja. Jadi kalau saya punya halaman misalkan data pegawai, saya bikin aja data pegawai di sini new dia from pegawai. Kemudian codingannya tinggal di copy paste aja dari sini. Misalnya nama pegawai, tinggal disesuaikan aja. Ininya pasti sama gitu loh. Cuman rename aja. Ya, itu basic dari pemrograman yang yang halaman-halaman banyak itu sebenarnya core-nya di situ. Clear ya. Kalau misalkan sudah selesai, nanti sebenarnya saya udah kasih, bentar ya. Kuliah 2021. Nah, itu nanti sebenarnya tuh udah kalau udah bisa mengerjakan yang CRUD-nya itu, di sini kalian udah bisa baca punya saya. Jadi baca SQL-nya. Ya, di sini juga ada edit-editnya juga. Jadi nanti udah bisa koneksi ke SQL-nya.